pendeta masih suka khotbah makan lama. Bikin kita lapar aja. Saya udah paling panik kalau saya bawa pendeta ke NTT. Satu kali kan saya turun ke Timor gitu, mengunjungi Feeding and Learning Center Tangan Pengharapan. Masyarakat tuh kalau saya udah datang, sediain makanan udah termewah yang mereka bisa karena mereka miskin kan. Biasanya ikan tongkol, ya kasihan ya mereka kan gak mampu ya. Siapinnya tuh air gula dari pohon aren sama putak. Putak itu isinya dahan pohon apa itu yang dicop-cop-cop-cop terus dibikin kayak kerak telur gitu. Modelnya mirip gitu, tapi rasanya beda. Nah, mereka taruh itu. Nah, pendeta yang saya ajak, saya bilang gini, supaya menghormati toh, Bapak pendeta bisa berdoa sebelum kita makan. Siap, dia bilang gitu. Dia langsung berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Gue dalam hati gue, wih, doa makan doa Bapa kami dia. Kami juga memberkati anak-anak yang tidak bisa makan, janda, fakir, miskin yang kesusahan. Selama dia berdoa, saya liatin itu makanan lalat sudah datang. Makanan saya yang kesukaan saya itu putak dan gula merah itu mulai dilalerin. Sorry men, saya buka mata, saya nggak nutup mata karena Bapak saya di sorga tahu saya lapar. Saya kipas-kipas, lalat pergi. Pisang rebus sih gak apa-apa ya, ada kulitnya, bener gak? Itu saya sampai panik, saya lama bener lagi dia doa, nyesel gue suruh dia. Dalam hati gitu. Soalnya kalau saya doa makan gini, mau dengar? Bapak terima kasih buat makanan ini, di dalam nama Yesus, amin. Makan gue. Kata suami saya, itu doa orang lapar. Ya udah, saya perpanjang sedikit. Bapak terima kasih buat makanan ini, berkati, kuduskan supaya tidak jadi penyakit, tidak bikin gendut, tidak bikin kolesterol, di dalam nama Yesus, amin. Makan kita. Semua selalu menghina saya, itu doa orang kelaparan. Biarin, lusuk rohani, gua lapar. Shalom saudaraku, jumpa lagi bersama saya Yohanes Talayan di channel ini. Terima kasih sudah setia menonton terus di channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Cuplikan video yang tadi, Ibu Heni mengatakan bahwa dia pernah datang di NTT dan juga hidangkan dia makanan khas NTT, terkhususnya khas Pulau Timor. Karena Ibu mengatakan bahwa dia datang di Pulau Timor, maka dihidangkan putak dan juga gula aren dan juga ikan tongkol. Tapi saya mau mengatakan bahwa Ibu, saya sudah besar dan umur saya sudah hampir 30. Tetapi sejak kecil sampai sekarang, saya belum pernah makan namanya putak. Dan saya minta kepada Ibu untuk menjelaskan Ibu datang di Pulau Timor bagian mana, sehingga mereka hidangkan putak, minuman gula aren, dan juga hanya ikan tongkol. Dan kalau mereka benaran hidangkan, itu hanya mereka bentuk bahwa ini loh makanan khas kami orang NTT, tetapi bukan makanan mereka tiap hari. Karena setahu saya di Pulau Timor sendiri, Pulau Timor itu mencakup dari Kupang sampai ke Timor Leste. Sekarang makanan putak itu dikasih buat makanan babi, bukan makanan manusia lagi, Bu. Kecuali jagung sekarang menjadi makanan khas lagi, tetapi putak itu tidak jadi makanan khas lagi. Jadi kalau Ibu mengatakan begini, kemungkinan besar saya mengatakan bahwa Ibu berbohong. Kalau makanan putak itu waktu Ibu datang dan menghidangkan kepada Ibu. Tetapi kalau mereka menghidangkan, itu hanya bentuk menjadi bahwa ini makanan khas kami, tetapi bukan makanan utama. Dan juga saya lihat bahwa Ibu menghina, karena Ibu mengatakan bahwa Ibu menghina secara halus gitu. Menghina bahwa orang NTT didatang dikasih makanan putak, ya kan, minum gula aren dan sebagainya. Ibu menghina orang Pulau Timor. Dan Ibu tolong diklarifikasi. Dan Ibu tadi mengatakan bahwa ketika doa makan dan Ibu tolong pendeta yang dampingi Ibu, dan beliau mendoakan orang-orang yang tidak mendapatkan makan, mendoakan orang fakir miskin, janda dulu dan sebagainya. Ibu harus tahu bahwa seorang pendeta
ketika mendoa begitu wajar-wajar saja. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena di dalam Alkitab pun tidak ada larangan seperti itu. Ketika orang pendeta itu atau orang yang ibu bawa dan doa seperti itu, walaupun makanan yang dimaksud itu makanan yang ibu maksud sangat sederhana, ya kan, makanan putak dan juga minum gula aren dan ikan tongkol, tetapi mereka masih bisa dapat makan. Berbeda dengan orang-orang yang mungkin pada saat yang sama mereka bergumul memakan apa karena mereka tidak ada makan. Makanya pendeta itu mendoakan mereka, jikalau ada orang yang berbelas kasihan bisa membagi kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan makan seperti mereka konteksnya pada waktu makan. Jadi walaupun makanannya sangat sederhana, tetapi mereka mendoakan dan mereka masih mendapatkan makanan untuk makan. Berbeda dengan orang-orang yang pada saat itu juga tidak dapat makan. Sehingga Pak Pendeta ini mendoakan mereka. Ibu yang kue terhormat, yang kucintai ya. Jadi ibu, kalau menghina, jangan dibungkus dengan hal-hal yang kelihatan rohani gitu loh. Cukuplah ibu mengutip firman Tuhan, berkhotbah dengan khotbah yang benar, supaya orang-orang bertobat. Yang terkhususnya berkhotbah supaya orang-orang mengenal Tuhan dan mencintai Tuhan, atau orang-orang benar-benar takut akan Tuhan. Maka takut akan Tuhan mereka itu, mereka bisa menjauhin yang namanya dosa. Sekali lagi, kalau orang yang betul-betul takut akan Tuhan, maka menjauhi namanya dosa. Masa ibu hanya persoalan makan bisa menghina orang NTT dan sebagainya? Tolong ibu, sekali lagi khotbah-khotbah benar, berikan kesaksian, berikan dengan fakta yang terjadi. Dan ibu, ketika orang pergi kemana dan hidangkan makanan, ibu lihat, bukan karena ibu mereka miskin baru mereka hidangkan begitu, tapi mereka mampu sebegitunya, mereka berusaha semampunya untuk menghidangkan makanan seperti itu. Jangan lihat makanannya ibu, tetapi lihatlah hati mereka berusaha untuk menghidangkan makanan kepada ibu. Shalom, Tuhan memberkati. Amin. Thank you for the happiest year of my life.